Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu. Huruf qa ini berbeda dengan huruf ka. Huruf ka itu lebih satu langkah, satu titik di depan huruf qa. Huruf qa paling belakang ya, qa. Huruf ka agak maju sedikit ke depan. A'udzu. Au. Huruf ain yang berharokat dhammah bertemu dengan waw sukun dibaca dua harokat karena dia berhukum tajwid mad tabi'i. A'udzu birabbin nas. Kita temukan alif lam yang bertemu dengan huruf nun bertasydid, maka kita baca idgham syamsiyah. Ada dua huruf, dua hukum, idgham syamsiyah dengan izhar qamariyah. Idgham syamsiyah ini kita langsung masuk tanpa membaca alif lam. Jika izhar qamariyah, izhar artinya jelas, maka kita harus membaca dengan jelas alif lam, atau kita dilarang menghilangkan alif lam. Kemudian ada huruf nun bertasydid, dia berhukum tajwid nun sukun tasydid, ini adalah gunnah. Ada dua huruf nun bertasydid, kemudian mim bertasydid. Dua huruf ini ketika bertasydid, hukum tajwidnya adalah gunnah. Bagaimana membaca gunnah? Gunnah ini kita bacanya dengan kita tekan dan dengungkan. Contoh, an-nas, imma, atau inna. Kedua huruf ini ketika bertasydid berhukum tajwid gunnah, kita baca dengan dengung dan ditekan kurang lebih dua ketukan. Bi rabbin nas. Kita temukan nas di sini ada nun fathah bertemu dengan alif dan dia berada pada akhir ayat atau waqaf. Kita sebut dengan mad tabi'i yang berubah menjadi mad arid lisukun. Kita boleh membacanya 2 harokat, 4 sampai 6 harokat. Kita lanjutkan. Malikin nas, malikin nas. Alif lam bertemu dengan nun, ini adalah idgham syamsiyah. Maka kita langsung masuk kepada huruf nun bertasydid tanpa membaca alif lam. Kemudian nun bertasydid di sini adalah gunnah. Maka kita bacanya seperti kita membaca gunnah, yaitu mendengung dan kita tekan kurang lebih 2 ketukan. Malikin nas. Di sini ada mad tabi'i kembali yang berada pada akhir ayat atau waqaf, adalah nun fathah bertemu dengan alif. Seharusnya dia mad tabi'i, tapi karena berada pada akhir ayat berubah menjadi mad arid lisukun. Boleh dibaca 2 harokat, 4 sampai 6. Ilahin nas. Kita temukan huruf ha, kita harus bacanya dengan jelas karena masuk ke dalam huruf halqu, al-halqu. Ilahi, bukan ilahi. Ilahin nas, ini haknya kurang jelas, bahkan tidak terbaca. Harus kita baca dengan jelas. Ilahin nas. Kita temukan kembali alif lam yang bertemu dengan nun, yakni idgham syamsiyah. Kita tidak perlu membaca alif lamnya, langsung kepada gunnah. Ilahin nas. Nas. Kita temukan kembali mad arid lisukun. Kemudian ayat berikutnya, min syarril waswasil khannas. Min sya,
nun sukun bertemu dengan huruf shin, dia berhukum tajwid ikhfa hakiki. Ikhfa artinya samar-samar, maka ketika kita membacanya seakan-akan kita sudah masuk kepada huruf shin, namun masih kita istilahnya apa ya, kita masih membaca nun sukun, tapi kita sudah seakan-akan masuk kepada huruf shin. Sebagai contoh, misya, misya, jadi samar-samar. Syarril waswasi, alif lam bertemu dengan waw. Jika sebelumnya kita dapati alif lam syamsiyah atau idgham syamsiyah, maka kali ini alif lamnya wajib kita baca alif lam izhar qamariyah. Maka al-wa tidak boleh kita baca min syarri wa, tidak boleh, karena alif lam di sini termasuk daripada izhar qamariyah. Izhar artinya jelas. Syarril waswasi, wasi ada fathah, waw fathah bertemu dengan alif. Di sini kita sebut hukum tajwid mad tabi'i. Kita bacanya 2 harakat. Al-khannas, alif lam bertemu dengan huruf kha. Di sini kita baca alif lamnya karena hukum tajwid izhar qamariyah. Khannas, ada gunnah di sini. Nah, kita tekan khannas. Ada mad tabi'i, tapi dia berada pada akhir ayat. Kita baca 2 harakat boleh, 4 sampai 6 harakat. Ayat berikutnya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi, dzal kasrah bertemu dengan ya yang sukun, ya mati, dia kita baca dengan mad tabi'i sepanjang 2 harakat. Zi kita ayunkan saja. Alladzi ini sudah masuk dalam hitungan 2 harakat. Yuwaswisu fi ini sama, fi 2 harakat, maka kita sebut dengan mad tabi'i. Fa kasrah bertemu dengan ya yang mati. Sudurin nas, suduri, dal yang berharokat dhammah bertemu dengan ra. Nah, di sini 2 harakat pula kita baca suduri. Ada waw yang mati diawali dengan dal yang berharokat dhammah. Kita baca sepanjang 2 harakat. Sudurin nas, alif lam bertemu dengan nun, maka dia idgham. Kita masukkan langsung tanpa membaca alif lam, idgham syamsiyah. An-nas, nun bertasydid, dia wajib kita tahan, kita dengungkan. An-nas karena hukum tajwidnya adalah gunnah. Kemudian nas ada fathah bertemu dengan alif, maka dia panjangnya 2 harakat, berhukum tajwid mad tabi'i. Tapi karena di akhir ayat atau di waqaf dia berubah menjadi mad arid lisukun, boleh 2 harakat, 4 hingga 6 harakat. Ayat yang terakhir, minal jinnati wan nas. Alif lam kita temukan kembali, namun dia karena bertemu dengan huruf jim, maka alif lam kita baca dengan jelas izhar qamariyah atau alif lam qamariyah. Jinnati ada nun bertasydid, hukum tajwidnya adalah gunnah. Kita tahan dan kita dengungkan. Jinnati wan nas. Itu alif lam yang tidak kita baca karena bertemu dengan nun, maka alif lam kita tidak membacanya dengan hukum tajwid idgham syamsiyah. An-nas kembali kita temukan gunnah, nun bertasydid, kemudian kita akhiri dengan mad arid lisukun, mad tabi'i yang berubah
menjadi mad arid li sukun karena dia berada pada akhir ayat atau waqaf. Baik, kita ulangi dari awal. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.